Hai guys, ketemu lagi sama aku Mala Kamila di hari ini. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Soalnya aku akan membahas tentang mitos sumur panguripan Menara Kudus yang konon katanya bisa menghidupkan orang mati. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas sumur panguripan Menara Kudus. Sebelum membahas tentang mitos ini, kita bahas dulu Menara Kudus. Menara Kudus atau Masjid Menara Kudus itu merupakan salah satu masjid tertua yang dibangun oleh Sunan Kudus. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 956 Hijriah. Nah, masjid ini itu memiliki menara yang bentuknya unik guys. Jadi mirip candi yang disusun dari batu bata merah. Nah, konon katanya Masjid Menara Kudus ini perpaduan antara Jawa, Hindu, dan Islam. Nah, gapura menuju ke Menara Kudus ini juga unik guys, karena juga menggunakan batu bata merah yang konon katanya itu hanya ditempel saja tanpa ada perekatnya. Nah, salah satu gapura yang konon katanya itu ada yang ditanam Raja Kalacakra yang konon katanya itu bisa melemahkan kekuatan orang yang berniat jahat. Nah, aku udah bahas tentang gapura satu ini yang konon katanya itu pejabat yang lewat di gapura tersebut bisa lengser. Nanti aku cantumin di description box. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumur panguripannya. Nah, sumur ini konon katanya itu ada di bawah Menara Kudus guys. Dalam sebuah skripsi itu dijelaskan bahwa di bawah tangga di dalam Menara Kudus itu terdapat lubang kecil yang konon katanya itu sebuah sumur. Jadi ada orang yang pernah memasukkan sebuah batu ke situ dan berakhir dengan bunyi plung. Jadi seolah-olah di sana itu ada dasar atau lubangnya gitu. Di dasar lubang itu kayak ada sumurnya. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa saat ada penggalian tanah oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, itu tanah di sisi utara dengan tanah di sisi timur dan selatan itu berbeda guys. Di sisi utara itu tanahnya itu seperti berair, lembab, dan ada bau atau wangiannya. Sedangkan di sebelah timur dan selatan itu seperti tanah biasa seperti di sekitar menara. Jadi pihak BPBC menduga di bawah menara itu memang ada sumur yang tujuannya itu mengatur tajuk yang posisinya berada di bangunan tajuk itu, tepatnya di sebelah barat tajuk kompleks Menara Kudus. Nah, air inilah yang konon disebut sebagai banyu tajuk. Nah, banyu tajuk ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masjid seperti mandi, berwudu, dan kebutuhan buka luar jamas pusaka dan kebersihan yang ada di masjid. Hal itulah yang memperkuat dugaan benar adanya sumur di bawah Menara Kudus. Nah, sumur panguripan inilah yang diyakini bisa mengobati segala penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ada sebuah cerita nih guys. Jadi dulu ada kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah, keluarga dari korban ini mendatangi Sunan Kudus untuk memecahkan masalah ini. Nah, untuk menemukan pelakunya, konon katanya nih ya, Sunan Kudus itu mengambil air dari sumur yang kemudian dibasuhkan ke jenazah tersebut. Dan jenazah itu hidup kembali dan mengungkap siapa yang telah membunuhnya. Peristiwa itu akhirnya menyebar, jadi banyak orang yang ingin menggunakan air dari sumur tersebut. Nah, karena khawatir disalahgunakan, Sunan Kudus akhirnya menutup sumur tersebut. Dalam sebuah artikel, pengurus Yayasan Masjid, Makam, dan Menara Kudus itu pernah mengatakan air yang disebut-sebut sebagai banyu panguripan itu justru berfungsi untuk memelihara batu bata yang menjadi bahan utama dari Menara Kudus guys. Karena gini, itu kan terbuat dari batu bata ya. Nah, biar tahan dari segala cuaca, iklim ya kan. Jadi memang sumur itu fungsinya untuk mengendalikan suhu gitu. Jadi biar bertahan lama. Nah, namun guys, ada pendapat lain, ada bahwa air penguripan itu yang dimaksud malah justru agama gitu.
Dalam sebuah buku berjudul Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam yang diterbitkan penerbit Menara Kudus pada tahun 1962 dan 1976, ada sebuah kutipan yang berisi, sebab orang yang hidup itu perlu air. Hidup itu tidak mungkin tanpa air. Jadi agama atau air adalah tiang hidup manusia. Kedua sumber yang memancarkan banyu panguripan ini kemudian ditutup dengan pancaran Islam. Tempat ini dijadikan untuk menyeru orang sholat, menegakkan sembahyang 5 kali untuk menyempurnakan kehidupan. Nah, gimana? Kamu percaya? Yang mana nih tentang mitos ini? Percaya kalau ada sumur panguripan di bawah Menara Kudus yang bisa menghidupkan orang mati, atau kamu justru percaya bahwa banyu panguripan yang dimaksud adalah agama? Silahkan komen di bawah. Thank you sudah nonton video ini, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!